Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati, calon santriwan-santriwati kelas 7 MTs Surya Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian, selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kalian semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kalian bisa melaksanakan suatu pembelajaran daring di Matsama ini, kali ini dengan kami. Perkenalkanlah kami sebelumnya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ibnu Sabit. Saya di MTs Surya Purbalingga sebagai wakil urusan kurikulum, dan hari ini kami akan menjelaskan beberapa mengenai tentang perihal kurikulum kepada anak-anakku semuanya, calon santriwan santriwati kelas 7 MTs Surya Purbalingga. Tapi sebelumnya, kepada kalian semuanya, anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwasanya MTs Surya Purbalingga merupakan salah satu madrasah yang ada di Purbalingga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau dulu kala namanya adalah Departemen Agama, tapi sekarang sudah diganti menjadi Kementerian Agama. Dan MTs Surya Purbalingga kurikulumnya pun berasal dari Kementerian Agama. Dan saat ini merujuk pada KMA nomor 184 tahun 2019. Anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kalian berada, perlu kami jelaskan bahwasanya MTs Surya berbeda dengan sekolah dasar. Dan ini adalah tingkatan-tingkatan SMP, sama dengan SMP. Akan tetapi sedikit berbeda dengan SMP umum. SMP negeri yang umum dan berbeda dengan MTs Surya Purbalingga. Pada madrasah atau sanawiyah Surya Purbalingga ini terdapat materi agama yang lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang lain. Di MTs Surya Purbalingga ini kita bagi menjadi kelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok agama, kedua adalah umum, yang ketiga adalah ciri khusus yang dimiliki oleh MTs Surya Purbalingga. Dan kalian harus tahu mapel agama apa yang ada di MTs Surya Purbalingga. Yang pertama ada Al-Quran Hadis, Akidah, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, dan yang kelima adalah Bahasa Arab. Sedangkan untuk materi umumnya kita mengenal, dan mungkin kalian sudah mengenal lebih jauh lagi ketika kalian belajar di tingkat dasar, ketika di SD atau di MI. Ada Bahasa Indonesia, ada Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, ada apalagi IPA, Matematika, IPS, dan lain sebagainya. Ada praharya juga, ada SPK. Itu sudah ditambah dengan mulok-mulok yang lain. Akan tetapi ada yang sedikit berbeda daripada dengan MTs yang lain atau sekolah yang lain. Kita punya ciri khususnya. Ciri khususnya itu ada dua. Yang pertama, ciri khusus seluruh madrasah itu adalah muhadharah. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana cara berlatih berpidato, menjadi seorang MC, dan juga berlatih untuk anak dilatih untuk bisa khutbah atau khutbah Jumat itu. Itu tadi mengenai yang namanya ciri khusus seluruh madrasah adalah muhadharah. Selanjutnya ciri khusus yang kedua adalah untuk kelas-kelas tahasus. Untuk kelas tahasus ada ciri khusus pelajaran tajwid dan juga nahwu saraf. Nahwu saraf mengenai tata bahasa, mengenai supaya kalian bisa belajar bahasa Arab dengan baik dan benar di tata bahasa di nahwu saraf ini. Selanjutnya untuk tajwid juga supaya kalian nanti ketika membaca Al-Quran itu lebih fasih dan lebih bagus. Dan inilah yang menjadi ciri khusus kami di tahasus, bahwasanya menciptakan kader-kader kelas tahasus menjadi kader-kader yang bagus dan menjadi kader-kader yang punya ilmu wawasan Al-Quran juga bagus.
Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, tadi mengenai mata pelajaran yang ada di MTS Syarah Purbalingga. Dan yang kedua, saat ini yang akan saya sampaikan mengenai kriteria kenaikan kelas di MTS Syarah Purbalingga. Sebenarnya ada kurang lebih 5 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah bahwasanya kenaikan kelas ini, siswa ini harus mengikuti semester 1 dan semester 2. Nah, jadi apa? Perangkai antara semester 1 dan semester 2. Siswa ini bisa mengikuti keduanya, bisa setelah mengikuti semester 1 sudah nilainya udah bagus dan sebagainya, tidak ada nilai yang jelek-jelek dan akhlaknya pun tidak buruk. Insya Allah di semester 2 ini menjadi catatan kami dan siswa ini di semester 1 dan 2 harus mengikuti. Tidak boleh semester 1 kosong, semester 2 isi, itu tidak boleh. Yang kedua, nilai ini nilai yang menjadi perhatian kalian. Nilai kelakuan kalian ini harus berpredikat nilai ekstrakurikuler kalian, predikat B, terutama yang wajib, pramuka dan juga karate. Nah, makanya tadi saya sampaikan, sebelum saya sampaikan di ekstranya yang diwajib di MTS Syarah Purbalingga itu ada 2, pramuka dan karate. Ini harus kalian ikuti, dengan baik. Ini yang wajib. Lalu ketika kalian mendapatkan nilai ekstra ini B, baik, dengan predikat baik, kita lanjut yang ketiga, bahwasanya untuk kenaikan kelas di MTS Syarah Purbalingga adalah nilai ini sesuai dengan standar KKM. Bahwasanya KKM di MTS Syarah Purbalingga adalah misalkan 60 ini ada rentang nilainya. Di bawah 60 D, 60 sampai dengan 72 C, 73 sampai dengan 85 B, 85 sampai dengan 80 sampai ke atas A. Itu ada rentang nilainya. Jadi anak-anakku semuanya diharapkan nilainya itu adalah di pas KKM. Tapi lebih bagus lagi itu di atas KKM dengan nilai dasar B, supaya lebih memantapkan kalian, supaya di kelas 8 nanti kalian lebih mantap dan lebih giat lagi, yaitu mendapat nilai B. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kembali yang keempat. Yang keempat ini adalah akhlak kalian selama di sekolahan. Nah, akhlak kalian selama di sekolahan ini harus lebih baik dan harus berperilaku baik, sopan dengan guru, dengan ustadz dan ustadzah, dengan teman-temanmu juga. Makanya nilai akhlak ini adalah lebih tinggi dari kami dan tidak boleh kurang. Apabila apabila anak-anak itu merokok, terus juga minum di kelas dan sebagainya, nah, itu bisa jadi membuat anak itu dikeluarkan ataupun tidak naik dari MTS Syarah Purbalingga. Selanjutnya kehadiran. Yang kelima adalah kehadiran. Kehadiran kalian itu sangat penting bagi kami. Kenapa? Untuk memberikan nilai aktivitas nilai kalian, supaya kalau rajin pasti kami segan, pasti kami akan senang. Kalau kalian rajin berangkat dan sebagainya, kami senang. Nah, jadi apa? Modal adalah kalian harus aktif di dalam sekolahan, aktif berangkat dan aktif di dalam sekolahan, dalam hal bertanya pada guru jika bingung dan sebagainya. Gitu. Paling enggak, jika kalian tidak hadir ke sekolahan, kalian minimal memberi surat kepada kami, surat orang tua lebih bagus lagi, atau surat dokter. Atau sekarang mungkin zamannya WA, bisa kalian WA ke kami, ke wali kelas kalian. Akan tetapi hari berikutnya kalian memberikan surat dokter atau surat dari orang tua kalian, bahwasanya hari kemarin tidak berangkat karena sakit, begitu. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, rahimani wa rahimakumullah, itu tadi 5 tentang kriteria kenaikan.
yang harus kalian perhatikan dan harus kalian diingat-ingat kembali. Kalau kalian ingin naik, ya bagaimana caranya? Harus mengingat yang kelima tadi. Nilainya bagus, juga akhlaknya bagus, di atas KKM lebih bagus, terus juga apalagi kehadiran bagus. Dan perlu kalian perhatikan anak-anakku semuanya, di saat pandemi seperti ini dan pembelajarannya online, mungkin dalam hal kehadiran kalian tidak hadir di sekolahan. Akan tetapi bagi kami, jika kalian mengikuti pembelajaran online secara baik, secara bagus setiap hari, dan kalian melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan juga nantinya ketika setelah pembelajaran online di akhir, saya akan berikan dan kalian suruh mengisi monitoring kegiatan hari ini. Itu kalian harus mengisi kegiatannya, dan kalian secara online juga, dan kalian mengisi itu sebagai apa? Sebagai tanda kalian, bagi kami, bagi kurikulum, itu adalah sebagai tanda kalian mengisi absensi. Yang kedua, sebagai tanda kalian mengerjakan tugas, dan sebagai tanda kalian itu bisa nantinya bisa dipertimbangkan untuk dalam hal kenaikan kelas. Bagaimana guru bisa memberikan nilai kalau tidak ada bukti? Nah, otomatis kalian juga di rumah punya bukti fisiknya. Bukti fisiknya adalah sesuatu yang kalian kerjakan saat itu. Misalkan hari ini mengerjakan soal, kalian nanti di monitoring pun kalian menuliskan hari ini mengerjakan soal matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Begitu. Ada keterangan di situ dan nanti kan kalian isi secara online. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kembali tadi perihal mengenai bukti fisik ketika kalian pembelajaran online. Itu yang pertama, harus kalian simpan baik-baik. Kenapa harus simpan baik-baik? Dikarenakan nantinya pun ketika akhir atau 3 bulan setelahnya ini, 3 minggu sekali nanti ada ada yang namanya ketentuan dari setiap guru untuk mengumpulkan bukti fisiknya. Nah, itu nanti kalian akan mengumpulkan bukti fisik yang kalian kerjakan sebagai bukti kalian sudah mengerjakan kegiatan online. Anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya mengenai ekstrakurikuler. Apa saja yang ada di MTs Surya Purbalingga? Untuk kelas 7 yang kami wajibkan adalah ada 2. Yang pertama pramuka dan kedua adalah karate. Wajib hukumnya. Ya, harus kalian ikuti baik-baik. Dan ada juga yang pilihan. Boleh kalian mau milih. Mau milih komputer boleh, atau milih olahraga juga boleh. Kalau kalian punya kemampuan olahraga, silakan kalian tularkan di olahraga ini. Ya, sampaikan sama guru olahraganya. Pak, saya pengen olahraga ini, ada enggak? Dan sebagainya. Misalkan futsal, volley dan sebagainya. Sampaikan kepada guru olahraganya. Supaya apa? Kalian bisa punya prestasi di bidang itu juga. Selanjutnya, itu tadi yang pertama adalah pilihan yang wajib, pilihan dan juga yang khusus. Yang khusus yang nantinya ekstra yang khusus yang dimiliki oleh kelas tahassus adalah tahfidzul Quran dan juga tentang juga pendalaman nahwu sorof. Ini juga khusus. Kenapa kami khususkan tahfidzul Quran? Supaya anak-anak di sini di tahassus ini sekaligus bisa mencetak kader umat untuk hafalan yang bagus juga, ilmu Qurannya bagus juga, dan insya Allah dengan nilai tahassus, dengan nilai tahfidzul Quran yang ada di tahassus ini, kalian bisa menjadi kader umat, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan sehingga kalian punya hafalan yang bagus. Minimal di kelas tahassus ini kalian bisa menuntaskan 1 juz, yaitu juz 30. Pak, bagaimana yang lebih, yang saya sudah punya hafalan 2 juz, itu ditingkatkan kembali, ditambahkan kembali hafalannya. Sehingga apa? Berkesinambungan dan berkelanjutan terus. Dan pada akhirnya kami pun punya rencana kami adalah ingin mengadakan yang namanya wisuda tahfidz. Jadi buat kalian yang sudah menghafal Al-Quran, yang sudah bekal dari MI atau SD yang sudah hafal Al-Quran, kami himbau di rumah untuk selalu murojaah kepada bapak, ibu, dan saudara-saudara kalian yang ada di rumah,
berlatih terus membaca Al-Quran, berlatih terus murojaahnya supaya kalian itu selalu hafal dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya karena kalian insyaallah mudah-mudahan kalian menghafal Al-Quran dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, itu saja yang bisa saya sampaikan perihal kurikulum, dan otomatis ini mengenai tahasus dan juga lebih banyak tahasusnya. Tapi mungkin kalian sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kepada kalian semuanya bagaimana yang ingin hafalan tapi di kelas reguler. Bisa saja, tidak apa-apa. Kami membuka buat kalian semuanya, siapa yang bisa sudah bisa baca Al-Quran dan punya hafalan, tetapi kalian di kelas reguler, silakan kalian setorkan hafalan saja. Nanti bila mana ada wisuda dan sebagainya, bila mana ada setoran hafalan, kalian bisa mengikuti hafalannya tersebut. Gitu aja. Oke? Terima kasih. Tetap di di saat ini, kondisi saat ini, pandemi saat ini, kami hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan suatu kesehatan, suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam melaksanakan pembelajaran daring juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ketika kalian kemana-mana jangan lupa pakai masker, jangan lupa kalian cuci tangan, dan jangan lupa kalian mandi, rajin mandi. Insya Allah kalian akan terhindar dari segala penyakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa bertanya pada saya lewat nomor HP yang ada di bawah, atau bisa kalian ajukan pertanyaan kalian lewat inbox Facebook. Kalian bisa nanti add Facebook kami MTS Surya Purbalingga di MTS Surya Purbalingga, atau kalian bisa ikut subscribe di channel kami MTS Surya Purbalingga di Matsud TV, atau juga kamu bisa konfirm kami, ikuti kami fallback di MTS Surya Purbalingga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.